Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Selagi kaki ini kuat berjalan, tak akan ada kata menyerah yang terucap di bibir nenek 85 tahun ini dalam menjalani beratnya kehidupan. Samirah atau Mbah Rah, begitu ia lebih akrab disapa. Puluhan tahun lamanya, Samirah menggantungkan hidup dengan berjualan keliling seperti ini. Menjajakan sayur mayur, bumbu masak, dan beberapa jenis perabotan, hingga nasi jagung hasil olahan tangannya sendiri. Aku yang badhe dereng gadah yuga 3. Kasih bobote niku lho yuga kelas nomor 3 niku. Oke belum mawon mboten mumpun kan mboten. Bermodalkan sepeda usang dan 2 keranjang dagangan, Samirah mencoba peruntungan, berjualan di sekitar wilayah kampungnya. Menyusuri jalan setapak demi setapak dengan penuh harap, dagangan ini akan habis terjual semuanya. Dan tangan keriputnya pun harus berupaya menahan beban sepeda agar seimbang, dikarenakan salah satu ban sepedanya kempes. Alasan itulah yang membuat dirinya hanya bisa menuntun sepeda. Gak bani aku numpak, gak tuntuni itu yang tapi tasik betul jangan angkata, saat ini mungkin betul jangan. Kalah kali sing nem-nem di. Sudah belasan tahun lamanya, Samirah ikut bertanggung jawab merawat dan membesarkan kedua cucu dari anak ketiganya. Anak ketiga Samirah kini harus pergi merantau meninggalkan kedua putranya untuk mencari penghidupan. Sementara sang ibu yang juga menantu Samirah telah pergi meninggalkan kedua anaknya dengan alasan bekerja keluar kota. Namun, tak jua kembali hingga kini. Mpun ageng, kelas 3 terus kawan itu, kisah di Malaysia, pinten tahun, 8 tahun, kajeng mantuk itu namun mantuk sekedap itu saat itu teng Surabaya itu. Teng Surabaya itu menawi pun asal gangga tahun. Tak tega melihat cucunya kehilangan sosok seorang ibu sejak belia, Samirah pun mengambil alih peran untuk merawat kedua cucunya hingga kini beranjak dewasa. Sementara sang suami telah pergi menghadap Sang Maha Kuasa akibat kecelakaan yang terjadi 5 tahun yang silam. Bukan ibu, karena jauh situ ditinggal Mae karena tidak mau mengani. Mempersiapkan nasi jagung yang akan dijual menjadi kesibukan Samirah setiap hari. Biasanya dalam sehari, Samirah akan mengolah sebanyak 3 hingga 5 kg jagung-jagung. Kalau pas betak, asal dalam betak itu kekataan pasir itu sak tunggu.
gandungnya pulai kali sing ngelete mboten ditaker. Pisok ganten dikum lete. Lah nggih kataan ten kula dalem beto. Kok dicengkok niku telas kok mboten ketinggen. Proses pembuatan nasi jagung pun tidak sederhana. Ada 3 proses pengayakan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan butiran jagung yang bersih. Pertama adalah napeni. Gerakan ini bertujuan untuk memisahkan sekaligus membuang kulit ari dengan potongan jagungnya menjadi seperti ini. Jika semua kulit jagung sudah terbuang, selanjutnya Samirah akan membersihkan jagung dengan cara nginteri atau menggerakkan tampah dengan gerakan memutar. Cara ini bertujuan untuk mengumpulkan bagian jagung yang kasar di bagian tengah. Dengan begitu akan memudahkan untuk kembali memisahkan jagung yang masih kasar dengan yang sudah menjadi serbuk atau sering disebut dengan jenjet. Cara Samirah memisahkan antara jenjet dengan jagung yang kasar seperti ini disebut dengan istilah nintingi. Bulir-bulir jagung yang sudah disortir selanjutnya harus dicuci terlebih dulu. Sama seperti mencuci beras sebelum dimasak. Tujuan pencucian jagung ini untuk menghilangkan kotoran dan sisa kulit ari yang mungkin masih tertinggal. Jagung yang sudah bersih selanjutnya harus melalui tahap perendaman selama 1 malam supaya lebih lunak dan mengembang sehingga akan lebih mudah digiling keesokan harinya. Sebelum dikukus, Samirah memberikan sedikit air untuk membuat serbuk jagung saling menempel atau menggumpal. Tidak perlu terlalu banyak air, mengingat sifat jagung yang cepat menyerap air. Supaya semuanya rata terkena air, biasanya Samirah akan menintingi lagi. Ia berupaya agar semua bahan bisa dimasak tanpa harus ada sisa yang terbuang percuma. Yang itu gini lah, pas nopo semalam begini tiang semoyo danten bukan itu nggih rugi lah kasang gede tumbas gandum nggih mboten. Kaget bukan itu nggih rugi itu. Proses pengukusan jagung pun harus melalui beberapa tahapan. Pertama adalah mengukus jagung menjadi setengah matang atau menjadi ampok. Ampok harus diangkat dan didiamkan beberapa menit terlebih dulu. Lalu ditambahkan air kembali agar lebih mudah saat dihancurkan. Harus dipastikan air benar-benar tiris sebelum ampok yang masih menggumpal dihancurkan supaya bisa matang dengan sempurna. Agar ampok buatannya menjadi nasi jagung yang nikmat dan siap disantap, Samirah akan mengukusnya kembali selama 15 hingga setengah jam. Untuk 1 bungkus nasi jagung ini, Samirah hanya membandrol seharga Rp2.000 saja. Bisa, alhamdulillah kasangge. Mboten nate mboten saged. Ibu mboten saged beresaken dalem itu bawah sale pinten mboten saged dalem. Sing penting pun saged tumbas gandum. Pun sakit nempur, pun sakit belunjung, pun mboten telas. Enjing-enjing ingat dicampur nih ampok sing saring itu pun sae malih.
Untuk pasokan sayuran mentah, Samirah biasanya memperoleh dari tetangga yang berbaik hati dan memperbolehkan dirinya ikut berjualan dengan sistem setoran. Pembayaran baru dilakukan setelah sayuran ini laku terjual. Gitu loh, dan kira seomjo, saiki seomjo gitu. Telu karo kuwi loro, wis iki karo terong wis utahe ya wis. Nek janganang niku lak tempun dadi otro bayari. Anak jajan mboten ate Islam. Wong mboten gadah sambutan dagangan sepuh. Wes Bu. Berbeda dengan sayuran yang dibayar dengan sistem setoran, Samirah memilih langsung membayar kontan gorengan yang dibelinya. Tape serta ubi goreng inilah yang menjadi tambahan pemasukan dagangannya hari ini. Samirah selalu berupaya untuk tidak memiliki hutang. Lagi sekawan dosa sedina, mungkin tadi nih. Dan salahku asing regine sapi kali ewu dan salahku ketan welangan punika jadah guring. Tak ada yang mustahil jika kehendak Tuhan tengah bekerja. Kondisi fisik yang tergolong masih bugar di usianya yang mencapai kepala 8 menjadi nikmat yang tak ada hentinya untuk disyukuri. Setidaknya bagi Samirah, tubuh rentanya ini tidak menjadi beban bagi orang lain. Oleh karena itu, sekecil apapun hasil yang bisa diperolehnya tiap hari akan selalu disyukuri sebagai upah yang diberikan Sang Pencipta atas segala jerih payahnya. Tapi cara kula kok napa ketelapan kan pun wonten terah tasik atasan ini atus ya mbak sak asal pokoknya saniki tasik saged mlampah tasik kiat mlampah dan mboten dari baik banak pun mau winjing juga gitu. Ibnu Solikin adalah cucu kedua Marsiah yang ia rawat dari kecil. Sayangnya, di usianya yang kini menginjak 16 tahun, ia dan sang kakak tak lagi mengecap bangku sekolah sejak lulus sekolah menengah pertama beberapa tahun yang lalu. Aku tahu sekolah nganti kelas 3 MTS lulus. Mak aku jadi lulus buat terus sekolah. Kakak ya wis mau jadi duit mungkin turun menengah. Sajane aku pengen nerusin sekolah. Sebagai sang kakak, Muhammad Khairul Anam tak mau tinggal diam. Ia pun bersama dengan Solikin berusaha melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Sebagai upahnya, 1 ekor anakan kambing akan menjadi hak mereka dari sistem bagi hasil. Setidaknya dari sini bisa menjadi simpanan yang bisa berguna di masa mendatang. Ken, aku tangan kita ya. Coba, soalnya nyala jagung. Ya mas. Buat beli sayuran, kasih mbok aku untuk duit 30, pakainya mbok 15, yang sisanya cara ini karena buat makan ayam.
Dalam sehari sebanyak 2 kali, Koirul harus mencari rumput untuk kambing-kambing yang dirawatnya. Beruntung keberadaan lahan kosong milik tetangga ini boleh dimanfaatkan siapa saja, asal tidak merusak tanahnya. Koirul dan Solikin berharap beban yang ditanggung sang nenek bisa sedikit berkurang dengan bantuan yang mereka berikan. Ditempurkan pelanti, tengkol 1 kilo, tukokat 1/2 kilo, tukol subas ni kilo bubuk kan 1.000, ngoten saya dah. Lagi pinten bayaran ngoten nak. Duit salengi aku kok popo. Tanpa menghiraukan rasa lelah yang mendera selepas berjualan, Samira segera mempersiapkan menu makan siang. Sisa sayuran yang tidak laku hari ini, selain dijual kembali esok hari, akan sedikit disisihkan untuk bahan masakannya hari ini. Beberapa ikat kacang panjang serta tambahan potongan kecil tempe akan Samirah olah menjadi sayur lodeh sederhana. Hanya menu ala kadarnya, seperti ini yang mampu dibuatnya. Sebab isi kantongnya masih belum bisa menghadirkan sepotong daging di meja makan untuk kedua cucunya. Menyantap menu sederhana dengan sepiring nasi bertemankan sayur lodeh sudah menjadi nikmat yang selalu disyukuri oleh Samirah, Solikin, serta Koirul hari ini. Bukan tentang seberapa mewah menu yang terhidang, namun kebersamaan orang-orang tercinta dan keikhlasan hati untuk selalu mensyukuri nikmat yang telah Tuhan berikan menjadi anugerah yang tak henti untuk disyukuri. Bagi Koirul dan Solikin, selain ayahnya, sosok nenek juga menjadi panutan semenjak kasih sayang dari sang bunda tak lagi mereka terima dan rasakan. Mereka sadar, jika segala tetes keringat dan air mata perjuangan neneknya harus bisa diubah menjadi senyum kebahagiaan suatu hari nanti. Alhamdulillah, kalau mboten ikhlas kok di dalam kelo di tangga ikhlas. Jangan kalau mboten ikhlas mboten ngupeni. Kalau pun akan Solikin pun akan cara badhe ngrika pun saged kados mam mboten napa-napa. Wong ikhlas wis dipuji mboten. Sepetak bangunan ini telah berdiri sejak puluhan tahun silam. Rumah kecil ini dibagi menjadi 2 bagian, dengan salah satu bagian untuk anak perempuan Samirah. Sementara bagian dapur harus digunakan secara bergantian. Kondisi dapur yang gelap hanya mengandalkan tungku sederhana sebagai sumber perapian dan sekaligus penerangan. Sejumlah perlengkapan masak sederhana tergeletak seadanya. Sebuah kamar diperuntukkan bagi Samirah untuk melepas lelah. Sedangkan kedua cucunya harus cukup untuk beristirahat di kursi panjang di luar kamar. Tak ada televisi sekedar untuk sarana hiburan. Bahkan sekedar untuk memiliki saluran listrik sendiri pun masih jauh dari kemampuan. Hanya ruang tamu kecil inilah yang menjadi sumber kehangatan di tengah 3 ekor burung peliharaan Solikin dan Koirul inilah yang menjadi sarana menyalurkan hobi serta kecintaan keduanya pada jenis unggas. Burung ini dibeli dari sebagian upah bekerja yang bisa disisihkan sedikit demi sedikit. Aku di mana, tahu ada yang beli.
kakaknya. Selain alasan hobi, memelihara burung dipercaya mampu mengobati kelelahan ataupun mengusir kebosanan. Bahkan jika sedang terkendala kebutuhan mendesak, burung ini bisa jadi jalan keluar dengan cara menjual kembali. Tak ada lagi sosok suami di sampingnya, tak lantas membuat Samirah merasa sendirian. Masih ada Khoirul, serta Solikin yang menemani di masa tuanya kini. Dia bagus, malah rumah dalam malah kakak ganti kali putu. Kali anak kakak sangat hati ngepruk nyetot kali itu betul nanti. Karena ngetane ngomong senang maik yang mbak. Mereka terus ngomong juga nih ya mbak betul nih. Bahkan jika rasa cinta itu tak sanggup tersampaikan dalam kata-kata, akan selalu ada kasih sayang di hati terdalam Samirah, layaknya seorang ibu kepada darah dagingnya. Yang terpenting hanyalah ikhlas, mensyukuri bahwa kehidupan yang tengah dijalaninya saat ini merupakan kehendak dari Sang Khalik. Itu yang pun sakit patus pangan kiambang tuku tapi pun ageng tapi pun ageng nih tuku kalau di pendacing kadang ini Solikin dan Khoirul sadar jika tubuh renta serta tangan keriput neneknya lah yang dulu sabar merawat mereka sampai pada hari ini. Oleh karena itu sudah sepantasnya bagi mereka untuk balik menjaga dan membahagiakan wanita yang telah dianggap seperti ibu kandung. Selalu ada doa yang terucap. Semoga nenek tercinta diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki dari Yang Maha Kuasa. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan.